Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nila Wijayanti akan mempresentasikan hasil observasi terkait dengan perkembangan peserta didik kelas 4 SD Negeri Jombor 2. Adapun topik kajian yang akan dibahas yaitu mengenai perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, moral, motorik, kemudian ada motivasi belajar, etnik dan kultural, status sosial, pengetahuan awal, dan gaya belajar. Pada slide yang pertama ini akan membahas terkait dengan perkembangan fisik. Hasil observasi terkait perkembangan fisik, tinggi badan dan berat badan peserta didik proporsional atau sesuai dengan tahapan pertumbuhan peserta didik. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan intelektual dari peserta didik. Menurut Piaget, perkembangan kognitif peserta didik di usia 7 sampai 11 tahun itu berada di tahap operasional konkret. Peserta didik sudah mampu mengklasifikasikan benda-benda konkret di sekitarnya. Kemudian, tidak semua peserta didik dapat mengingat materi pembelajaran yang disampaikan guru. Begitupun dengan materi pembelajaran hari sebelumnya. Karena terkadang mereka lupa dengan apa yang telah dipelajarinya. Perkembangan yang selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan teman sejawat melalui sebuah diskusi dan tanya jawab dengan guru. Mampu membaca teks atau kalimat, namun terdapat peserta didik yang belum lancar dalam membaca. Yang ketiga itu mampu menulis dengan baik, begitupun dengan peserta didik yang belum lancar membaca. Dia sudah mampu menulis dengan baik walau sedikit lebih lama dari teman lainnya. Selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Mereka, kelima peserta didik sudah mampu peka terhadap situasi sekitar. Kepekaan ini dari bagaimana dia memampah pada tempatnya, berkaitan dengan kebersihan. Empati peserta didik juga sudah tertanam dalam diri peserta didik. Ketiga itu, sikap menghargai terhadap teman pun sudah terlihat dari situasi peserta didik yang salah ketika menjawab pertanyaan dari guru, namun tetap menghargainya. Kemudian, interaksi dan komunikasi dengan teman sejawat ataupun guru berjalan dengan baik. Adapun perkembangan emosi, diketahui bahwa tidak semua peserta didik dapat mengekspresikan semangat dalam dirinya untuk belajar. Selanjutnya ada perkembangan moral. Peserta didik sudah membiasakan sikap untuk kasih, meminta tolong, dan meminta maaf. Juga sudah melakukan kegiatan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sudah menunjukkan sikap hormat kepada guru dengan mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik, kemudian memberi salam kepada guru, dan mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini terdiri dari dua indikator yang diobservasi, menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik bersemangat memasuki ruang kelas. Hal ini dilihat dari adanya peserta didik yang dengan santainya masih di luar kelas untuk belajar, padahal di kelas sudah ada guru yang menunggu. Hanya beberapa peserta didik yang aktif dan bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan. Peserta didik kelas 4 sudah mengetahui bahwa dirinya berasal dari suku Jawa. Karena berasal dari suku yang sama, sikap saling menghargai pun sudah tertanam dalam diri peserta didik. Peserta didik mampu mempelajari suku atau etnis lain melalui media poster yang tertempel pada dinding kelas. Kultural. Dari ketika indikator tersebut dihasilkan bahwa tidak semua peserta didik mempunyai pengetahuan tentang budaya. Maksudnya di sini itu peserta didik mampu mengetahui budaya sendiri, akan tetapi untuk mengetahui budaya dari luar daerahnya masih terbatas. Peserta didik sudah mampu menghargai pendapat teman yang berbeda, belum semuanya mampu merawat warisan budaya. Selanjutnya ada status sosial. Dari kelima peserta didik, orang tua peserta didik yang bekerja sebagai wira swasta terdiri dari 1 orang, kemudian pegawai swasta 3 orang, dan yang lain-lain 1 orang. Selanjutnya ada minat. Tidak semua peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dilihat dari salah satu peserta didik yang menggambar ketika guru menjelaskan materi. Ada peserta didik yang mendengarkan penjelasan guru tanpa mencatatnya, dan ada juga yang mendengarkan penjelasan dan mencatat apa yang disampaikan guru. Serta ada pula yang tidak melakukan keduanya. Hasil observasi terkait kemampuan awal menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik mempunyai kemampuan awal yang baik. Peserta didik yang mempunyai kemampuan awal baik tidak semuanya dapat membuat interpretasi pada materi yang dipelajarinya. Gaya belajar peserta didik terdiri dari 4, yaitu ada visual, auditif, kinestetik, reading and writing. Ada 3 peserta didik yang dominan pada gaya belajar visual. Semua peserta didik menyukai gaya belajar kinestetik. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik yaitu sudah mampu mengikuti kegiatan pembelajaran yang melibatkan fisik, peserta didik juga sudah mampu menghubungkan panca indera dengan alat geraknya, peserta didik juga sudah mampu merespon stimulus dalam menggerakkan badannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait hasil observasi perkembangan peserta didik di sekolah dasar kelas 4. Barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi, silakan. Mau nanya saya, Mbak? Ya, Mas, silakan. Terkait itu hasil observasi, bagaimana kendala dengan saat observasi di sekolah dasar kemarin, Mbak? Baik, terima kasih. Langsung menjawab ya terkait kendala ini. Akan observasi itu dengan
proses mencari SD yang hendak diobservasi, karena sebelumnya tidak menerima untuk dijadikan sebagai tempat observasi. Mungkin ini yang menjadi kendala bagi saya untuk mencari SD yang akan diobservasi, seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Oke, saya duluan ya Mbak. Oke, monggo. Menurut Mbak Dila, seberapa jauh faktor kultural dalam mempengaruhi proses belajar siswa? Terima kasih. Baik, izin menjawab terkait dengan seberapa jauh atau seberapa penting sih perkembangan kultural terhadap proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Menurut saya, hal itu merupakan sesuatu yang penting. Mengapa demikian? Karena melalui kultural, peserta didik dapat belajar berkaitan dengan proses bagaimana dia saling menghargai dengan teman-temannya, kemudian proses bekerja sama, bergotong royong. Hal itu dapat dilakukan atau diperoleh melalui adanya kultural tersebut. Perkembangan kultural juga menjadi suatu perhatian yang penting untuk kita karena tidak semua perkembangan kultural yang ada di lingkungan sekolah ataupun masyarakat berdampak positif, sehingga kita perlu memilih kultural atau kebiasaan yang baik, sehingga anak dapat mengimplementasikan kebiasaan atau kultural yang bersifat positif. Seperti itu, Mas. Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Mas Bima? Baik, terima kasih Mbak Nila. Sama-sama. Selanjutnya dari teman-teman yang lain. Ya, Mbak Nila, saya. Dipersilakan, Mbak Anta. Ya, dari hasil analisis observasi yang saya telah saksikan dari Mbak Nila, saya ingin bertanya, tadi pada bagian minat belajar siswa, saya lihat hasil observasinya pada kelas 4 itu minat belajar anak-anaknya masih kurang. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana jika Mbak Nila sebagai guru itu, langkah apa atau strategi apa yang dapat membangkitkan minat belajar peserta didik? Ya, seperti itu, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Atan. Berkaitan dengan bagaimana upaya untuk membangkitkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran, memang benar minat peserta didik di kelas 4 sedikit kurang, seperti itu. Nah, langkah yang dapat saya lakukan apabila menjadi seorang pendidik untuk membangkitkan minat peserta didik, yang pertama itu dengan mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik. Apabila kita mengetahui karakteristik peserta didik, salah satunya berkaitan dengan gaya belajarnya, maka kita akan mudah untuk menyesuaikan dengan gaya belajar dari peserta didik. Selain memperhatikan karakteristik gaya belajar peserta didik, kita juga dapat membangkitkan minat peserta didik melalui ice breaking ketika atau sebelum memulai pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran kita dapat memberikan reward seperti itu kepada peserta didik untuk membangkitkan minat belajar peserta didik. Selain itu juga kita dapat melakukan pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas, karena pembelajaran di dalam kelas itu merupakan pembelajaran yang biasa kita lakukan. Maka kita dapat melakukan pembelajaran yang bersifat outdoor atau di luar ruangan. Melalui pembelajaran yang di luar ruangan, pendidik dapat mengekspresikan apa yang mereka sukai. Salah satunya seperti itu. Terima kasih. Apakah dapat menjawab dari pertanyaan Mbak Tan? Ya, Mbak Nila, terima kasih. Kemudian dari teman-teman yang lainnya. Baik, mohon izin untuk sedikit bertanya ya, Mbak Nila. Berdasarkan presentasi yang sudah Anda sampaikan tadi, pada perkembangan kognitif disebutkan bahwa peserta didiknya sudah mampu mengklasifikasikan benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Boleh minta dijelasin benda-benda konkret seperti apa maksudnya, dan apakah seusia kelas 4 SD itu sudah bisa mengerti tentang benda-benda yang abstrak, begitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Untuk usia peserta didik sekolah dasar, pada dasarnya mereka sudah mengetahui atau mampu mengklasifikasikan benda-benda konkret di sekitarnya. Nah, benda konkret ini berkaitan dengan benda yang dapat dilihat, diraba oleh peserta didik seperti itu. Misal contohnya, benda konkret yang dekat sekali dengan peserta didik ketika belajar, salah satunya ada ballpoint, pensil, buku, seperti itu. Itu merupakan contoh dari benda konkret yang diketahui peserta didik. Berkaitan dengan apakah peserta didik sudah mampu berpikir secara abstrak atau mengklasifikasikan benda-benda abstrak seperti itu, untuk usia peserta didik di kelas 4, pada dasarnya peserta didik belum sepenuhnya mampu berpikir secara abstrak. Oleh karena itu, ketika pembelajaran, kita sering menggunakan media-media yang konkret untuk memvisualisasikan pemikiran abstrak dari peserta didik tersebut. Jadi memang untuk anak usia sekolah dasar itu, perkembangan kognitif atau cara bernalar yang abstrak itu masih terbatas. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Apakah membantu menjawab dari permasalahan yang tadi? Ya, baik Mbak, dapat diterima penjelasannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin diskusi kita pada hari ini
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.